main adalah Pakito, ini sangat susah untuk bisa diganggu. Karena memang ada crowd control, ada shielding juga Ya, ada kan. shieldnya dia. Dan second dari item build, emblemnya pun bisa ada banyak sustain yang bisa dimiliki oleh seorang Pakito. Jadi kita harus melihat ya, apa respon dari Onyx. Karena sekarang mereka harus waspada kemungkinan di pick off. Karena hero-hero tangkap dari sisi AB Brand cukup menyeramkan. Ya, masih ada siapa lagi? Masha mungkin salah satu hero andalan. Tapi Kufra terlebih dahulu. Untuk Keyboy. Ini dia, Hero Dash. Yang bakal terhalang ya, jelasnya Pakito. Jadi jab dia nggak bakal efektif, nggak bakal maksimal kalau ada Kufra tepat di depan dia. Dan dengan mengambil Kufra juga, Onyx memastikan bahwa Kairi ntar nggak bakal nabrak-nabrak ke mana bouncy ball ya. Yes, jadi lebih aman ya. Yep. Dia bakal lebih aman juga, tapi kita masih belum tahu nanti untuk siapa yang akan bermain sebagai roamer untuk Epic Brand. Apakah memang Faramisnya, sudah ada punya Kaja sebenarnya mereka sebagai roamernya. Oh ya itu dia. Tapi Akai Band, ini respect juga karena Akai dengan heavy speednya akan bisa mematahkan steel cable. Jangan sampai terjadi untuk peraduan di Lord dan Turtle yang bisa dimainkan juga oleh pemain-pemain Epic Brand. Buat AP Brand sekarang, karena mereka akan ngumpul bersama, apakah mereka akan nge-respect ke arah Terizla? Karena balik lagi, adanya sebuah penalty zone cukup berbahaya, apalagi buat hero-hero yang ada banyak skill mobilitas kayak Pakito, kayak Kaja. Oke. Masih ada Esmeralda juga, Uranus bahkan masih tersedia sebenarnya. Kalau tidak di-ban oleh Epic Brand. Kalau mereka mau main cepat ya bisa jadi, tapi Terizla dulu. Oke. Satu hero yang memang kuat untuk landing phase-nya, ada revenge strike-nya ya. Yang Ya. bisa meledakkan mungkin dengan full HP yang terkuras semasa team fight. Dengan durasi yang terbatas, tapi Martis. Terban juga sekarang untuk Martisnya. Martis Akai, masih ada Fredrin. Yang kemungkinan bisa juga diambil oleh Onyx sebagai XP laner. EXP Fredin ya melawan EXP komposisi Fredin. AP Brand yang bakal ngumpul bareng-bareng sih masuk akal. Tapi di sisi lain kita juga biasa Onyx tuh mencari hero yang bisa lebih dominan, lebih agresif di lane. Dan kalau mikirin agresif yang kepikiran Yuzong sih. Yuzong juga ya. Oke. Tadi kita lihat Sanford yang pakai. Yes, tapi kalau Yuzong mereka ini nggak punya target sama sekali sih untuk siapa yang bakal diraih untuk di barisan belakang. Memang benar dari marksman-nya belum kelihatan sama sekali Epic Brand. Tapi kayak masih cukup pagi juga kalau mau ngambil Yuzongnya. Tapi ya last band. Ada Uranus. Atau Masha dulu. Hero power bagi Boots. Kalau mereka udah nge-ban Masha sih ini bau-baunya mereka bakal ada gold lane dengan damage yang tinggi yang mungkin bisa bertahan ya di fight yang lama gitu. Dan kayaknya dia mau dilindungin gitu karena biasa kalau kita lihat Masha di ban itu karena mereka mau pick Beatrix. Beatrix. Dan itu matchup yang cukup bagus untuk melawan Cloud juga. Oke, tapi Arlot. Arlot untuk Boots dengan Brave Smite dan kemarin tempat keluar semasa berjumpa dengan Yudo Red Giants. Di pick off malah ngebalikin keadaan. Nah, dua pick terakhir terlebih dahulu kita akan melihat apakah memang flex untuk Pakitonya atau hanya akan diserahkan ke XP lane karena kan dari sisi positioning misalnya Arlotnya sudah memiliki Furious Hammer atau bahkan Hunter Strike. Damage dia bakal lebih besar dari Pakito. Itu juga sih. Dan mereka juga harus masih mikirin ya posisi Onyx mid lane-nya belum kelihatan dan Farsa masih available. Jadi mungkin mereka mau mencari cara untuk menghentikan Feather Airstrike tersebut kalau memang mereka mau benar all in ke depan ya. Yes, dan itu dia Beatrix yang keluar bersama dengan Fredrin yang diambil. Ya. Menurutku Fredrin solid pick memang karena dia butuh banget untuk energy eruption-nya ini untuk mematahkan pergerakan Fanny agar tidak terlalu mendekat juga. Dan bisa jadi di sini Fredrinnya yang bermain sebagai jungler, jadi untuk adu retribution masih bisa dikendalikan oleh Happy Brand. Dan untuk AP Brand sekarang juga agak berbahaya karena siapapun yang akan terkena Divine Judgment pasti akan langsung di burst down dengan kombinasi Beatrix dan Pakito ya. Tapi dari segi magic damage kayaknya mereka agak kekurangan ya. Ya tapi mereka punya Faramis sih. Faramis dengan Ghost Bursters-nya ini udah lebih daripada cukup lah. Burst damage-nya besar banget dan juga kalau sudah memiliki Glowing One apalagi. Itu sangat-sangat berasa sekali. Pressure dari Faramis sebenarnya masuk di late game ketika pasifnya dia penuh. Tumbang tapi dengan respon time yang sangat cepat 6 second. Oke, tapi dengan itu pilihan terakhir untuk Onyx Pasha. adalah Farsa. Jadi ini adalah komposisi pick off team fight melawan komposisi dive team fight ya. Dan dari segi crowd control sih lebih menang Onyx. Tapi di sisi lain ada crowd alter buat sisi AP Brand. Jadi kalau mereka bakal menang banget. Tapi kalau mereka combo, mereka bakal ke combo banget sih. Ya, jadi ini semua targeting dari Kairi yang harus kita lihat seperti apa. Akan mengarah ke lane yang mana sebenarnya. Karena untuk di early game, Beatrix mungkin adalah target yang manis, tapi penjagaan pasti ketat untuk Beatrix. Yes, dan inilah
kita sudah menyelesaikan fase ban and pick. Dua tim sudah siap untuk menggelar pertandingan yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Maka dari itu langsung saja saya lemparkan ke caster-caster kesayangan saya yang sudah Masing-masing, tapi aku katakan bahwa Onyx selama mereka sustain di arah early-nya, kayaknya bakal oke. Tapi beberapa belakangan banyak orang berpikir kalau Oni ketika dia kalah dia akan 10 kali lebih baik. Mari Itu kita dia. saksikan apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. So langsung di upper bracket match AP Brand versus Onyx Indonesia. Betul sekali, dimulai untuk 1 menit pertama dari kedua belah pihak masih melakukan jungling area. Tapi harus diingat, mungkin juga nanti akan ada sedikit kontes di arah Little Wanderer. Mengingat bahwa itu adalah salah satu cara juga untuk mempercepat leveling up ke level yang keempat. Tapi pergerakan gangguan sudah masuk dan ternyata Kairi gagal untuk mengambil punish buff yang dimiliki oleh AP Brand. Gagal Kairi dan ini bisa menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Tapi Kibo yang menjadi first blood di depan sana. First blood rotasi lagi-lagi dilakukan oleh Flaptazy. Dan ini bukan hanya Flaptazy yang melakukan 5-man rotation. Kalau misalnya Choji sadar, Yes. beberapa belakangan Filipin EXP lanernya selalu melakukan rotasi seperti itu. Flaptazy, Sanford, mereka benar-benar jemput. Mereka nggak peduli ada gerobak, nggak ada gerobak. Kalau level it's okay, no problem. Yap, tapi balik lagi ya, masih ada gangguan juga sebenarnya dari AP Brand untuk di arah jungling area dari Onyx. Sementara kalau melihat dari segi Kairi sendiri dengan energi yang masih belum cukup luas, otomatis dia bakalan pulang terlebih dahulu. Melihat dari segi emblemnya, aku akan katakan ini untuk di arah XP ada perbedaan gameplay ya, dimana kalau dari Flapzy sepertinya akan memfokuskan ke arah damage dan sustainability menggunakan power dari Spellfam. Alright. Sementara kalau misalkan kita ngelihat dari Arlott ini lebih ke arah durability lewat HP dan juga armor powernya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di belakang sana, ada sosok yang cukup menakutkan gimana KJ ini bisa melakukan solo pick off terhadap cewek dengan bantuan Super Marco. Solo pick off dengan defense adjustment-nya, dibantu dengan Super Marco-nya. Duo sih lebih tepatnya, bukan solo ya. Sorry, kebanyakan solo. Maaf. Oke, kita langsung menuju ke arah Turtle Camp ya Choji ya. Yes, dengan Turtle Camp kita bisa melihat bahwa untuk pasukan dari Onyx mereka sepertinya tidak memfokuskan terlalu banyak terhadap Turtle untuk di menit kedua kali ini. Mengingat bahwa Fanny emang untuk di arah early gameplaynya akan lebih bermain konservatif juga. Mengingat kalau sekalinya udah fall off itu agak susah juga untuk catch up. Apalagi dengan emblem yang dibawa oleh Kairi. Untuk slot duanya ataupun talent duanya itu nggak menggunakan Season Hunter. Oke, di depan sana langsung ada satu momen kill kembali terjadi Flaptazy. Gak bisa bertahan ya, damage yang diberikan terlalu besar dari seorang Sans. Bahkan Kairi mencoba untuk membantu following up dengan cutthroat itu tidak terlalu berhasil. Bagi dua gold plating di arah top lane, ini membuat seorang Kairi mendapatkan keuntungan sedikit di atas Kyle. Yep. Yang notabene dia agak sulit untuk melakukan rotasi dengan sangat cepat. Informasi telah diberikan View dan juga Kaja dari seorang Ogwen. Kali ini benar-benar menggetarkan Kairi sampai membuat Kairi ini harus mundur ke arah belakang. Oke, untuk di arah top lane, teman-teman dari Onyx sepertinya sudah mulai memegang laning dengan cukup baik ya. Maka dari itu mungkin fokus selanjutnya akan sedikit tipis-tipis menuju ke arah gold lane. Mengingat bahwa Turtle juga sudah ada di arah gold lane, di arah bawah sana. Tapi kita harus melihat match up-nya ini, Fanny melawan Fredrin. Kalau sampai ada satu kali miss kabel dan udah ketangkep sama Atreus Wrath dan juga Energy Eruption dari KLZ, ini bakalan langsung dihajar dengan burst damage dari Ogwen. Ditambah lagi kebetulan di bawah sana itu ada Beatrix yang dalam tanda kutip Nibiru di early power cukup menakutkan. Oke, kalau misalnya ngomongin Power of Retribution, memang Kairi berada di peringkat pertama di MPL Yes. Indonesia. Tapi ingat, yang dia lawan kali ini adalah di mana dia berasal. From Philippines. Jadi mereka tidak akan mungkin gentar melawan seorang Kairi. Dan itu yang harus diperhatikan. Karena beberapa belakangan ini Kairi bisa kita bilang tidak cukup unggul dari Kyle TZ. Kyle TZ kali ini nampaknya dia akan coba melakukan stealing terhadap para pasukan Oni. Kenapa? Dia udah standby di arah bottom lane. Dia siap untuk menghadapi Kairi di depan sana. Dan Kyle TZ nampaknya mengurungkan niat dan lebih memilih menuju ke arah Turtle. Yap, KLZ langsung menuju ke arah Turtle dengan 3 detik tersisa. Di mana dari Kairi fokus mengambil ke arah para buff terlebih dahulu. Tapi lihat, cewek sudah punya modal untuk punya decent damage ke arah teman-teman dari AP Brand dengan hadirnya Demon Hunter Sword. Dan ternyata ada sedikit flicker maju ke depan sana, ditarik satu player T-Boy. Final Slash dan ternyata Retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan Turtle. Para pasukan dari Oni mencoba untuk mendapatkan satu point kill dari seorang Kaltusi baru aja dikawin. Lihat, masih ada Flaptazy memberikan heavy lavan. Tapi Boost tidak akan diam begitu saja. Dan T-Boy! One moment is real. Di sisi sebaliknya malah Flaptazy menjadi korban keganasan dari Oni. Sang landak kuning mengamuk. Oh my god, Onyx baru kita bahas Retribution ya. Iya. Tapi ternyata Kairi membuktikan kalau
Gua nggak kalah dari lo dan bahkan still purple buff, Choji. Ya, menurutku itu juga menjadi salah satu kesalahan juga sebenarnya dari Ogwen dengan mengambil ke arah Kibo yang dalam tanda kutip dia udah menggunakan emblem tank. Power dari segi durability-nya udah cukup oke. Apalagi kalau menurutku ya early power selanjutnya dari Heavy Brain itu ada di Flapzy. Jadi kalau cuman di follow up sama Super Marco itu cuman bakalan jadi wasted source skill aja dengan penggunaan kajanya. Maka dari itu dengan failed engagement otomatis langsung Onyx counter attack dengan power yang mereka punya dan langsung Kairi babat dengan kabel-kabelnya. Oke, walaupun Kairi babat dengan kabel-kabel kali ini Kairi lebih memilih untuk mendapatkan 1 gold buff dibandingkan dia harus retribution ke arah orange buff. Karena melihat dengan adanya keamanan yang cukup tinggi untuk segi junglernya membuat dia pede banget. Tapi di arah bottom lane nampaknya udah ada 4 orang yang berkutat di sana yang bisa kita saksikan kalau mereka sama-sama disengage. Yes, untuk rotasi di arah early game bisa dibilang dari kedua belah tim ini lebih fokus ke arah engage-nya terlebih dahulu. Karena dari segi turret pun untuk sampai ke menit kelima kita masih belum melihat adanya push dari masing-masing tim. Selayaknya dari kedua belah tim ini ingin membuat fondasi power terlebih dahulu baru mau engage ke arah depannya. Namun satu hal yang harus kita katakan adalah laning dari kedua belah tim ini sama-sama kuat. Oke, tapi nampaknya udah mulai tenang. Informasi nampaknya ada sedikit terdengar suara kabel yang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dan melihat 1 point kill dari bottom lane. Concealed gaming telah terjadi. Keyboy standby on position. Dan nampaknya ini akan ada pertukaran. Kalau dia nggak dapat turtle, setidaknya dia dapat point kill. Tapi kalau dia nggak dapat point kill, dia nggak dapat turtle. Ini rugi banget sih menurut gua pribadi. Yap, Kairi sudah mulai masuk. Perlahan demi perlahan Boots sepertinya ingin menyesuaikan dirinya terlebih dahulu. Final Flash masih ditahan, belum dikeluarkan. Tapi fokus menuju ke arah Kyle Z. Oh, menuju counter Z, tapi bukan View menjadi pilihan utama. Keyboy forward! Double time rest! Rest yang besar from Kyrie. Kembalikan kembali keadaan di depan sana. Flop to T, Cutter telah dikeluarkan tapi masih bisa bertahan. Spray down, di arah belakang sana terperangkap Kyrie ter-take down. Damage dari View terlalu besar membuat terpasukan dari Onyx mereka harus mundur ke arah belakang. Belum blazing duet from Cherry, bahkan di depan sana Super Marco sudah memberikan damage yang cukup besar. Setidaknya damage yang masuk ke teman-teman dari AP Brain ini full dari Suns. Bisa dilihat dengan damage output di team fight yang tadi itu di angka 2.900 damage. Sayangnya Kairi di saat sedang melakukan engage ditertarik dengan Ogwen langsung diangkat derajatnya di tangan Fredrin dari Kyle Z membuat Kairi Pin tumbang untuk di menit ke-7 kali. Tapi tidak masalah. Lihat bagaimana engage-nya juga masih dilakukan oleh teman-teman dari Onyx di area top lane. Flammy coba kabur terlebih dahulu, 1 bar HP tersisa langsung ada Veteran Strike dan ternyata 1 finishing power datang dari Kairi dengan Fanny-nya. Cutthroat berhasil mendapatkan 1 point kill tapi ternyata semua itu dimaksimalkan dengan posisi yang sangat terbuka, sangat bebas. Dari bottom lane, yang mungkin harus diperhatikan adalah kali ini mereka udah sama-sama mencoba melakukan invasi jungle. Keyboy standby in position yang dituju di arah belakang sana. Oh, lewat Counter Z. Ini dia 1 purple buff yang sangat mahal diamankan oleh AP Brain, Choji. Seenggaknya ada pertukaran dengan cewek yang melakukan push di arah top lane sana. Dari segi objektif, Onyx rotasinya ini sangat luas banget. Nggak benar-benar kaku di satu laning. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya saja, dari ceweknya, Cloud ini masih belum buat sepatu, tapi fokus ke arah damage terlebih dahulu. Memaksimalkan power dari Art of Thievery untuk punya move speed, ditambah lagi dengan Quantum Charge. Sementara kalau untuk masing-masing jungler, ingat, Kairi di sini udah punya Blade of Heptasis dan juga Malefic Roar. 20% penetration tambah 15%. Surprise attack! Happy birthday! Keyboy masih coba untuk bertahan. No defense charge for this time. Kyle masih mau lebih. Tapi Kyle di depan sana terkena press wall. Mereka dikeluarkan begitu saja. Defense semuanya gagal! Tunnel Red menutup dan membuat Ogwen gagal mendapatkan satu point kill. Blessing Red from Cewek versus Super Marco. Super Marco nampaknya masih bertahan bersama dengan Cewek. Para gold lane dari Onyx dengan Happy Brain terlalu perkasa. Kyrie mencoba dengan Super Marco. Musuh bergelantung! Gagal! Cutthroat ke arah yang salah. Kyrie almost but is never enough. Hampir tidak pernah cukup. 1 tetes terakhir menutup hari dari Kyle TZ. Ini enaknya Suns dengan menggunakan Farsha yang bisa masuk ke depan sana. Menurutku ini cuma ada 2. Ada Kaja dan juga ada Pakito. Possible, tapi agak sulit karena kita harus lihat front line-nya. Ada Boots, ada Keyboy dengan Kufra dan juga Arotnya membuat front line agak cukup tebal dari Onyx. Ternyata Kyrie juga manusia biasa. Kyrie juga bisa buat salah. Ternyata cutthroat-nya bukan hanya kita para publik ranked, tapi Kyrie juga. Akhirnya kita lihat secara langsung ya. Iya betul. Ya, It's okay, it's okay. Sebenarnya kalau bisa bilang itu agak miss dari segi kecepatan kabelnya tadi. Lebih ke arah range kalau gue liatnya. Iya. Range yang paling deket tuh purple-nya. Posisinya tuh tadi udah masuk ke dalam bush, tapi nggak lama dari Kyrie masuk keluar dari bush, dia langsung pencet
Cutthroat yang Iya. membuat malah jadinya ke arah Purple Ball. Iya balik lagi. But it's Kyrie okay. hanya manusia. It's okay. Ya kan? Karena It's masih okay. winning moment juga kan. Benar-benar, masih di momen yang gue perhatikan di situ ya bukan kayak purple-nya nggak keambil atau ngapain, tapi ternyata di balik super Kyrie, menurut Ya. gua, sosok orang yang di luar nalar gameplaynya menurut gue. Betul. Tapi dia ternyata manusia ya. Masih manusia juga. Silakan cuy. Ya, melihat dengan Lord yang sudah jalan di menit ke-10 kali ini, potential push dari Onyx ini cukup luas dengan yang ada di arah top lane. Tapi lihat dari sisi yang berbeda. Landing jauh sedang dilakukan oleh Flap Z juga sepertinya. Dan mungkin akan ada sedikit split push juga mengingat bahwa untuk di menit kali ini, Flap Z sepertinya sudah kuat untuk bisa sustain sendirian. 1v1 ya. Alright, Feather Aspect telah dikeluarkan begitu saja. Belum ada yang masuk lagi ke dalam karena ini mungkin menjadi Lord yang tidak terlalu maksimal. Hampir terperangkap dengan adanya seorang Kyle TZ, tapi nampaknya di sana Suns langsung dengan Wings by Wings sigap, siap, dan cekatan. Melihat Kyrie tidak memiliki purple buff, ini mungkin harus mulai diperhatikan. Kalau misalnya Kyrie udah mulai harus menurunkan tempo, di mana dia nggak bisa masuk kalau tanpa ada purple buff. Sekali dia ke takedown, rotasi AP Brand ini benar-benar sangat bisa maksimal. Lihat, dia nggak ke takedown aja, Flap TZ-nya bebas banget. Seperti yang gue ngomong ketika kita sebelum ke arah traffic, Joji. Betul. Kalau gue rasa paketnya akan ada di arah EXP. Dan bahkan tadi gue melihat kalau misalnya Kyle TZ ini untungnya dia nggak pakai Baxia. Yes. Kalau dia pakai Baxia, dia akan lebih power banget lagi. Terutama dari segi late game potensial sih dengan power yang dimiliki oleh Baxia juga. Nggak cuma untuk menutup regen, tapi menurutku agak sedikit lebih tebal di tangan Baxia walaupun damage outputnya lebih rendah daripada Fredrin. Bisa mutusin Fanny. Yes, itu juga. Tapi balik lagi ke Kyrie ternyata sudah kena beberapa kali jab. Satu flicker dari Ogun ternyata hampir saja bisa menculik sang jungler dari Onyx. Tapi ternyata Div Adjustment yang nggak keluar lagi-lagi. Kyrie berhasil ngedodge dan itu sepersekian detik saja. Yes. Kyrie sedikit terlambat ready to take off. Dia bakal ter-take down di depan sana. Yes, dan mungkin satu hal yang aku katakan adalah perbedaan power dari jungle ya antara Brand dan juga Onyx. Ini udah sangat-sangat signifikan banget. Apalagi dengan perbedaan net worth di angka 1.700 tadi, membuat defensive power dari Kyle Z ini masih belum cukup untuk mendeny output damage yang dikeluarkan oleh Kyrie. Berkat Blade of Heptasis dan juga Malefic Roar-nya. Tapi satu hal lagi yang aku lihat sangat-sangat kental adalah AP Brand. Membawa Faramis, membawa Kito, membawa Fredrin. Tapi team fight setup-nya dari tadi masih belum kelihatan. Yang harusnya menurutku ini adalah close combat team fight area of effect yang dibawa oleh AP Brand. Gak, yang mungkin harus diperhatikan adalah sekarang udah ada Win of Nature dari Super Marco yang tandanya cewek nggak bisa langsung sembarangan masuk ke belakang. Dia nggak bisa one by one situation. Dia nggak bisa sembarangan langsung fokus ke arah Super Marco. Gimana caranya ada trigger yang bisa memaksa Win of Nature? Sekarang oke, equal. Sekarang posisinya adil. Cewek punya Win of Nature, dari Super Marco punya Win of Nature. Sekarang siapa yang lebih wise menggunakannya? Yes. Karena ternyata kalau buy one kayak gitu, lebih unggul orang yang sedikit terlambat menggunakan dari Win of Nature. Ketimbang yang terlalu terburu-buru. Ini trigger disiplin juga sebenarnya ya. Betul. Dengan apa yang dikatakan bisa dikontrol apa enggak. Tapi melihat posisi dari Onyx, mereka sepertinya akan melakukan kontes dan langsung konsil ke depan sana. Oke, Council coba untuk sedikit membuka position. Kyle TZ berada di gas depan. Ada tahun telah terjadi tapi mereka lebih meninggalkan Lordnya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang View. Udah ada head to seize di tangan dari Super Marco. Super Marco benar-benar pengen gunain regenerate dengan maksimal. Kiboy melakukan Koka Regenerapate from Super Marco. Damage terlalu besar. Mundur ke arah belakang. Boot pada selesai gagal. Tetapi lihat di depan sana. Gagal untuk mendapatkan retribution. Gagal di seorang Kyrie. Tapi Kiboy double stun dikeluarkan. Nggak ada impact sama sekali. Bahkan Brand berhasil memporak-porandakan dua player dari yang unik. Kiboy di sana nggak bisa selamat. Upper Sweat telah dikeluarkan. Dan ternyata Blended Red Drop cewek. Gagal. Ditarik ke arah belakang. Kyrie masih mau lebih. Mau coba dapat satu point kill. Tapi ternyata Ivan Tasman Israel membuat Kyrie gagal mendapatkan Ogwan. Dan Ogwan still survive in the top lane. Oh my god. Yes, ini tim fight yang bisa dibilang untuk teman-teman Onyx ya agak sedikit susah untuk difokuskan karena Rushing terlalu terburu-buru. iya agak terlalu buru-buru. Tadi kita bisa melihat bahwa AP Brand itu sengaja memancing ke arah Lord tapi tidak lama kemudian teman-teman dari Onyx itu benar-benar dipisah banget tim fight-nya. Karena kita tahu kalau dikumpulin satu tempat ini yang bakalan bahagia adalah Suns. Iya. Posisinya tuh Suns dari tadi selalu menggunakan Fate Race dengan manis. Terlihat dengan 3 kill, 0 death dan juga 5 asisnya. Begitupun juga dengan cewek. Tapi satu hal yang membuat cewek tidak maksimal adalah tidak bisa maksimal
follow up damage-nya itu. Dimana tadi Kairi pulang dulu, nggak lama baru join the teamfight lagi setelah teamfight sudah hampir selesai. Masih super minion harusnya. Tuh kan masih super minion. Karena Lordnya tadi pecahnya di detik 40. Dan mungkin ini yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari Onyx. Mereka udah mulai harus sabar. Dan kalau misalnya tadi Top lane, Choji top lane. sadar, Boots itu sedikit mills. Dan lihat solo pick off terjadi. Solo pick off from Kairi. Benar-benar berhasil mendapatkan satu buah pencil yang sangat mahal. Flat to Z. Tidak ada laning jauh yang didorong oleh seorang Flat to Z. Dan membuat cewek harusnya lebih aman. Yes. Untuk bisa melakukan split push. Ya karena dari tadi juga masih belum ketarik juga gitu loh dengan Gwen. Tapi melihat dari segi itemnya, item power dari Kairi ini full ke arah offensive power. Blade of Despair, Blade of Heptasis, Malefic Roar, dan juga Hunter Strike. Jadi mungkin masih bisa one shot combo ke arah Beatrix. Cuman yang harus diingat adalah tetap Beatrix masih punya Wind of Nature dari Super Marco. Sisanya mungkin yang bisa menahan dari Van itu sendiri adalah menurutku paling kencang sekarang itu Fredrin-nya dengan combo power skill yang dia punya. Sisanya kalau kita ngelihat ke arah cewek dengan adanya DHS, Golden Staff dan juga Corruption Sight, ini damage outputnya sudah punya potensi yang maksimal. Tinggal bagaimana saja opening yang bisa dilakukan oleh Onyx. Menurutku openingnya satu, lagi-lagi Keyboy moment. Keyboy moment yang akan coba menentukan seperti apa gameplay nanti. Cuma yang mungkin harus dipertahankan adalah mid lane ini benar-benar sangat kuat. Kenapa? Kalau mid lane ini nggak kuat, Kairi akan kehilangan purple buff yang dia miliki. Ya. Cuma sekarang Kairi sepertinya agak sedikit ngedelay ya. Dan Boots, jangan sampai dia ke-trigger lagi final slash dengan flickernya dan gagal mendapatkan apapun. Nungguin Lord gak sih ini? Iya, dia Yes. akan sedikit menunggu. Dia akan coba nge-buying time sedikit biar nanti ketika purple-nya di dalam team fight Lord, dia masih ada. Yes, itu dia yang dicari. Karena Lord akan muncul dalam 5 detik lagi dan ini adalah Lord yang sudah enhance. Membuat kedua belah tim sepertinya akan cukup tergiur melihat Lord di menit kali ini. Tapi harus diingat, tadi aku melihat satu pattern di mana AP Brand sudah mulai menjalankan lagi laning jauhnya dengan Pakito. Ini kita bisa melihat bahwa untuk bottom lane dari Onyx itu udah setengah darahnya. Kalau sampai miss itu bakal bahaya banget. Cuman Oke, Console Gaming akan coba terjadi keyboard di depan sana. Nampaknya ke-cancel begitu saja. Ada Boots yang membuka vision. Rainer Rapati akan di-checking boost dan gagal itu kalau Rainer Rapatinya kena. lumayan pedes. Lumayan pedes, gak ada defensive power soalnya ya dari Kairi juga. Tapi Kairi masih tidak Kairi dipecat Master Press Hunting, happy birthday! Shutdown terjadi. Melihat adanya dipecat yang sangat mahal membuat para pasukan dari Onyx mereka mencoba balikan kembali keadaan. Phil udah tertangkap, tapi tidak ada following attainment. Boost fans everybody. Ada Final Size untuk menuju ke belakang bersama Flicker dan Super Marco memberikan damage yang sangat besar. Neighbor is patient. Free lock for AP Brand Choji. Yes, dengan satu ganking yang dilakukan kepada Kairi dan Kairi pun sebenarnya tadi tidak menotis bahwa di dalam perlumputan masih ada Kaja ternyata. Satu tarikan membuat retribution power dari Onyx menghilang begitu saja. Tapi pertanyaan besarnya mungkin adalah apakah masih bisa di defense? Karena lihat dengan hilangnya Sans. Otomatis. Rainer Rapati from Super Marco. Yes, ini yang bakalan membuat AP Brain punya potensi yang cukup besar untuk melakukan push walaupun belum ada Lordnya. Oh my god, almost is never enough Choji, sayang banget. Dia terkena Pas banget ya. blocking damage dari Knuckle Strike, langsung di following up dengan sosok dari Super Marco. Yes, Lord berjalan di arah bottom lane, Sans akan hidup lagi dalam 20 detik, masih punya power untuk defense, cuman ini sebenarnya menjadi turning point juga untuk teman-teman dari AP Brain. Lihat bagaimana mereka sudah mendapatkan advantage di angka 2000 gold. Walaupun ini sudah masuk ke arah late game, tapi aku kan katakan bahwa Super Marco damage potensial ini udah cukup besar. Bahkan tadi aku sempat melihat bahwa Boots pun tumbang dalam sekitar 3 klip dari Nibiru. Oke, 3 klip dari Nibiru, tapi di depan sana ada Final Slash, keluarkan oleh Boots. Dapetin 2 point kill, tapi nampaknya gagal. Damage terlalu besar dari seorang View dengan 1 kali semburan Boots lulu lantah tak berdaya di depan sana. Dan ini adalah keunggulan dari seorang Kairi dengan Fanny. Dia akan bermainan dengan kabel karetnya dia, lihat. Dia akan main kabel karetnya, keyboard ke depan! Terrest, dapetin sosok dari Super Marco! Super Marco ter-take down, mundur ke arah belakang dari Sans. Masih ada wing by wing, keyboard versus everybody. Mencoba untuk melambatkan satu momen kecil kembali. Kairi masih bertahan, Federer strike-nya, dan bahkan Keyboy gak bisa selamat. Keyboy gak bisa mundur. Dan teknik satu-satunya bisa bertahan kali ini adalah teknik karet yang dimiliki dari Kairi. Maju, mundur, maju, mundur. Ya ini teknik cicil yang udah terkenal banget ya dari powernya Kairi juga. Membuat dari segi energinya masih cukup oke, tapi Flamsy Immortality dipecah. Apakah bisa di finish off oleh Kairi? Tapi ternyata Kairi depan sana, 2 baris pintu sisa. Masih bisa survive dengan 1 Immortality-nya. Bahkan Flamsy sudah mulai dimati oleh Boots. Tershutdown. Mau tidak mau melakukan flicker mundur
reset, tenang. Karena hampir itu nggak pernah cukup, almost but it's never enough. Untuk para pasukan Epic Brand mencoba untuk melakukan in-game. Mereka memaksakan keadaan yang nampaknya nggak berhasil. Dan Onyx berhasil memukul mundur para pasukan dari Epic Brand. Dan itu dia teknik karet dari seorang Kairi yang benar-benar berhasil melakukan defensif. Walaupun dengan 32.000 turret damage yang sangat-sangat unggul. Ini tapi mereka berhasil menahan para pasukan dari Epic Brand. Ya ini kita bisa melihat ya dengan satu tim fight saja Gold Lead didukung lagi oleh Onyx dan sebenarnya ini kalau untuk dari segi player yang lainnya nggak terlalu ngaruh. Tapi ini ngaruh banget untuk para roamer dari segi defensive powernya seperti apa. Karena ingat biasanya roamer itu yang paling terakhir untuk mendapatkan gold paling banyak. Bahkan kalau kita lihat dari segi damage leaderboard, Suns dari tadi masih enjoy the moment dengan space yang dia punya dari tadi di arah belakang. Apalagi dengan base turret yang masih cukup oke untuk ditahan dengan Veteran Strike dari Suns itu juga. Tetapi kalau kita ngeliat dari AP Brand Flap Z, powernya sudah mulai meningkat. Apalagi dengan Heavy Left Punch yang bisa memberikan dia shield cukup besar. Ini sekali nyenggol ke arah Kari aja, itu masih bisa survive loh. Dan Oke. ini bakalan dibutuhkan banget namanya burst damage dari Onyx tentunya. Dan menurutku yang paling besar potensinya untuk sekarang ada di tangan Suns. Oke, potensi yang sangat besar di sana, tapi mungkin ini harus ada berpikir dua kali untuk Kairi, jangan sampai terpick off Yes. untuk kedua kalinya. Cuma melihat hal itu tidak akan terjadi kembali karena Kiboy udah mengawal Kairi benar-benar sampai ke arah top lane. Ya, dan bahkan ini Lord juga sudah diberikan informasi oleh Boots dan juga cewek bahwa Lord sudah setengah darahnya. KLZ terkena poking damage yang cukup sakit bahkan hanya basic attack saja. Dari cewek itu udah setengah darah hilang. Inilah power dari marksman kedua belah kubu. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, trigger disiplinnya seperti apa. Dan Onyx agak berat untuk sekarang tugasnya karena selagi mereka fokus ke arah Lord, mereka juga harus fokus dengan 5Z yang lagi dan lagi. 3 kali aku katakan sudah mengambil laning jauhnya. Oke, tapi kalau menurut gua sekarang dengan sosok dari arah cewek dan juga ada KLTG, after dia clear di arah top lane, menurut gue Boots bisa lakuin poking dengan adanya Final Slash dan di following up sama cewek itu winning condition yang bikin dari Onyx sekarang. Karena Epic Brand, dia udah punya winning condition bisa split push di arah top lane. Lihat, Flap Z yang selalu gue bahas akan mendorong laning jauh dari para pasukan Onyx. Dan itu mulai harus diperhatikan karena ada split push yang bisa didapatkan oleh para pasukan dari Epic Brand. Iya, dan aku notice dari tadi sebenarnya yang menahan itu selalu ke arah Kairi dan ini bisa menjadi informasi juga. untuk Tapi para konsel game itulah terjadi. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Langsung ada Band of Rest. Keluarkan dari damage yang masih belum cukup untuk mendapatkan short Kiboy. Immortal tidak pasang ada Press. Wah, the blended weapon cewek. Masih ada Kurt Altar. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Oni. Mereka kehilangan cewek. Karena spray down yang sangat sayang di Super Marco. Mundur ke arah belakang. Kairi Immortality-nya pecah. Double kill didapatkan oleh Super Marco. Masih ada Winter Trajan. Tapi tampaknya Winter Trajan not safe dan tidak double kill. Sampai tiba mereka mendapat double kill dan para pasukan Onyx terkena wipeout kah? Ini bencana! Oh my god! Wipeout bro! Onyx kali ini membuat Epic Brand akan melakukan one straight push. Di game pertama ini Epic Brand dengan kesabarannya berhasil mendapatkan game pertama atas Onyx Esports. dengan sekali wipe out dan ternyata tarikan menuju ke arah Kiboy itu menjadi finishing touch untuk teman-teman dari AP Brand mengamankan game pertama. Permainan dari Kairi sudah sangat-sangat indah, tapi sayangnya emang ada power culik yang sangat menakutkan. Dengan hadirnya Kaja dari AP Brand membuat Kairi pun sepertinya agak ragu untuk bisa masuk ke dalam setiap rerumputan yang ada di Cloud of Dawn. Membuat di base terakhir hanyalah di Cloud saja, tapi tadi kita melihat bahwa Nibiru dicampur ataupun dilawan dengan power dari Cloud, itu adalah dua tipikal damage yang berbeda. Satu area of effect, satu menuju ke arah single lock target. Kalau misalkan dengan Beatrix yang fokus ke arah Cloud saja, otomatis ya kita melihat ya tadi kondisinya tembakan mau dia udah balik dengan Battle Mirror image-nya, kalau sudah connect satu clip itu cukup untuk menghilangkan 30% darah dari Cloud-nya cewek. Wow, game pertama yang cukup panas. Oke, Dan sangat panas. menegangkan ya. Tapi kita langsung lebar aja ke panelis kita, Mas Ger, silakan. Terima kasih sekali lagi Choji dan juga Ranger Emas. Dan kita